Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, Allah memperjumpakan kita kembali dalam rangka mengaji dan mengkaji kitab Allah wa sunnati Rasul. Ada sebuah kebohongan yang mengatas pada halaman 230. Ya. Ya. Jadi arti hadis itu yang sebenarnya bahwa segala amalan itu mesti bertemu dengan niat, tidak terdahulu dan tidak terkemudian. Arti yang demikian itu diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensarah hadis Bukhari. Lihat Fathul Bari juz 1 halaman 14. Salah. Saya bawa ini Fathul Bari. Ya, koreksi. Binniyah, huruf ba menunjukkan arti muhasab, musahabah, menyertai, dan ada juga yang mengartikan sababiyah, menunjukkan sebab. Demikian di dalam Fathul Bari. Baydawi berkata, niat adalah dorongan hati untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan, baik yang mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Sedangkan syariat adalah sesuatu yang membawa kepada perbuatan yang diridhoi Allah dan mengamalkannya sebagai perintahnya. Jadi tidak ada yang di bagian itu dikatakan di dalam Fathul Bari. Hanya yang atasnya saya kata dengan bi atau menunjukkan serempak itu tidak ada. Kalau yang dikatakan musahabah ya itu benar. Ya, ini. Saya mau bertanya kepada Anda sekalian. Ya, jika imam mazhab berkata begini, yang satu berkata begini, katakanlah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata begini, lalu Imam Ahmad bin Hambal berkata begitu, lalu Imam Malik bin Anas berkata begini, siapa yang Anda turut? Bolehkah kita berpindah-pindah dari antara mazhab yang satu kepada mazhab yang lain? Tidak boleh. Tidak boleh. Sesuai dengan Al-Qur'annya dan hadisnya. Jadi tidak boleh berpindah-pindah mazhab? Boleh. Kalau sesuai dengan sunnah. Syariatnya atau sesuai dengan apa? Saya boleh nggak kita berpindah-pindah mazhab? Boleh. Boleh kalau sesuai dengan saya. Kita ini tidak boleh bermazhab. Harus lihat pertanyaannya. Ya, boleh nggak kita berpindah-pindah antara satu mazhab dengan mazhab yang lain? tidak boleh. Boleh. Nah, Yang tidak boleh, apa alasannya? Berarti dia tidak dapat dari mazhab. Misalnya Imam Syafi'i bilang begini, terus Imam Maliki bilang begini. Contohnya gini lah. Kalau Imam Syafi'i kalau nggak salah kalau tenggorak kan tidak batal. Kalau Imam Maliki batal. Berarti ini nggak konsisten namanya. Kata siapa? Imam Syafi'i mengatakan begitu. Di dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i menyatakan berselingkuhan dengan wanita batal. Tetapi di dalam kitab Ar-Risalah untuk memperbaiki setelah beliau dari Baghdad, maka dikatakan boleh. Setelah ketemu hadis. Ayo. Boleh apa tidak? Boleh jawabannya. Syaratnya apa? Sesuai dengan sunnah. Semuanya kan mau sesuai syariat. kalau ada hadisnya tuh Oh, semuanya ada hadisnya. Syarat batalnya dari niat. Ayo. Ada dalilnya.
Iya. Yang satu boleh berpindah, boleh. Jawabannya. Kedua, apa syaratnya? Kalau boleh, apa alasannya? Apabila melalui hadis Jika bertemu dengan pindahnya itu bukan sebab berpindah-pindah mazhab mencari mana yang mudah, tidak, melainkan sesuai dengan dalil mana yang lebih kuat. Jadi tidak boleh berpindah mazhab jika hanya mengambil pengen mana yang lebih ringan. Tetapi mana yang lebih benar dalilnya, gitu ya. Jadi cari katakanlah si fulan tidak pakai dalil A, ya, Kiai A tidak pakai dalil pakainya. Kiai B punya dalil, Kiai C punya dalil, tetapi Kiai B dan C ini berbeda juga, ya, sudut pandangnya. Kenapa? Cari yang paling sahih di antara mereka. Apakah dalil yang digunakan itu dhaif atau sahih? Kalau sahih, cari. Itu ya. Lagi. Nah. Itu ada sama Umimu itu. Ini ada itunya. Berikan Nina. Ya, gitu. Silakan membaca kedudukan niat. Ya, Fadal. Kedudukan niat. Silakan baca. Kedudukan niat dalam sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kedudukan niat dalam sembahyang. Niat dalam sembahyang adalah rukun, tidak sah sembahyang tanpa niat. Fatwa ini sepakat seluruh imam yang keempat, baik Syafi'i, Hanafi, Maliki. Sembahyang itu ada 3 unsur: qasad atau sengaja memperbuat. Dan penjelasannya adalah, maka tidak sah sembahyang orang yang tidak ada kesengajaannya untuk sembahyang, umpamanya ia icak-icak saja. Apa itu maksudnya? Padang ini, orang Padang? Pura-pura saja. Surat apa itu? Surat 4 ayat 142. Orang munafik berdiri sholat dengan kusala, bermalas-malasan. Padahal terusan. Yang kedua, ta'arud, yaitu menyatakan sifat sembahyang fardu atau sunnah. Ini mesti, supaya berbeda apakah yang dikerjakannya sembahyang sunnah atau sembahyang fardu. Yang ketiga, takman, atau yaitu menegaskan sembahyang apa. Umpamanya sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, khusuf, idul fitri, idul adha, witir, tarawih, dan lain sebagainya. 3 unsur inilah yang wajib dinyatakan dalam niat. Sampai di sini dulu. Saya bertanya kepada Anda sekalian, benar enggak? Ya, bahwa wajib dalam niat itu ada 3 unsur ini. Ayo, supaya Anda paham. Ayo, hah? Bukan tidak perkara dilafalkan, tetapi ini ada 3 unsur ini. Iya betul, tetapi pekerjaan hati, ya, niat itu pekerjaan hati. Tetapi benar nggak yang seperti ini? Ini hanyalah pendapat ulama. Bisa benar, ya, yusib, bisa juga salah, yuhti. Mari kita lihat. Jadi ini tidak selalu baku seperti begini, ya. Qasad sengaja
memperbuat, sengaja ia berbuat. Ya, artinya apa? Seseorang yang berniat itu harus benar-benar ingin merealisasikan niatnya itu, tidak asal niat kemudian. Jadi dia bisa melakukannya, niat itu bisa tidak bisa melakukan jika memang ada uzur tertentu, ya, sehingga niatnya itu tidak terlaksana. Tetapi dia sudah ini benar. Tetapi ya, ta'arud, ya, menyatakan sifat sholat fardu dan sunnah itu jika ia dalam keadaan sendiri, ya, sendiri. Tetapi manakala ia di masjid tidak selalu seperti begitu. Artinya ini jaiz. Mungkin contoh ini ya, saya sholat sunnah qobliyah di masjid, orang-orang sudah bubar nih, saya sholat sunnah, ya. Lalu ada orang datang, ya, datang langsung menjadi makmum saya. Kan saya tidak boleh menolak, kan? Saya tetap sholat sunnah, dia sholat wajib. Tetapi saya berubah di situ menjadi imam. Kalau lafal itu saya niatkan, sedangkan niat itu sebelumnya, ya kan? Maka saya harus batal dulu. Saya tadi kan sholat sendiri jadi imam, balik lagi mulai dari awal, kan begitu, ya kan? Makanya itulah nawaitu, niat itu di dalam hati adalah sebuah perbuatan kolbu. Begitu langsung berubah. Kalau nggak begitu batal lagi, mulai dari awal lagi. Sialan loh, ya, ngajak orang sudah mau tinggal satu rakaat, begitu jawabannya. Istilah Pak Ustadz, karena hati dia bisa otomatis ya. Otomatis, ya. Jangan kemudian diteblek, ada apa? Begitu. Ya kan? Banyakkan begitu. Begitu ada dorkit, mundur sedikit, bingung, ya. Jangan kan begitu saya sholat, ada orang jadi makmum saya sudah masbuk, ya. Saya tarik, ngapain ditarik-tarik? Katanya begitu. Ya Allah. Tanda dia tidak mengerti fikih. Islam ini hanya diimani saja oleh dia tanpa diilmui. Ya, ditajari begitu mundur lagi, ditarik lagi mundur lagi. Ya Allah, tanda tidak paham dia. Menegaskan sholat apa? Tidak juga, tergantung keadaan. Saya tadi sholat sunnah kan, tetapi orang datang sholat wajib karena dia tidak tahu. Tidak selalu. Ya, tidak selalu. Artinya apa yang dinyatakan ini benar, akan tetapi tidak mesti harus saklek begitu. Paham ya? Di samping itu ada unsur-unsur lain yang sudah dikemukakan dalam niat. Fadal, silakan. Selanjutnya, 3 unsur inilah yang wajib dinyatakan dalam niat. Di samping itu ada lagi unsur-unsur lain yang sunnah dikemukakan dalam niat, yaitu pertama, menyatakan rokaatnya, yakni 2, 3, atau 4. Ini supaya tentu duduknya. Yang kedua, menyatakan menghadap kiblat. Ini untuk meyakinkan bahwa kita benar-benar sembahyang dengan menghadap kiblat. Yang ketiga, menyatakan tunai atau qadha. Ini menjelaskan apakah sembahyang itu sembahyang tunai dilakukan dalam waktunya atau qadha yang dilakukan di luar waktunya. Yang keempat, menyatakan karena Allah. Ini menegaskan keikhlasan. Ayo, bagaimana ini lagi? Ayo. Hah? Menyatakan rokaatnya perlu atau tidak? Tidak perlu. Tidak. Karena kalau 2 udah pasti, 1 udah pasti 2. Kalau ia menyatakan 2, 4 segala macam, manusia diberi oleh Allah sifat lupa, maka ada aturannya. Kalau lupa, wah saya ulangi dari depan lagi, kan begitu tuh. Karena takut salah. Padahal ada kaidahnya. Berpikir di dalam sholat nggak boleh kan, harus sesuai dengan niatnya kan, nggak bisa begitu. Nah ini. Lalu yang kedua menyatakan menghadap kiblat, iya.
Kalau nggak tahu bagaimana? Tidak masalah. Tidak apa-apa. Kalau ada yang mengingatkan bagaimana? Balik. Langsung Balik. berubah tanpa membatalkan Salat. sholatnya. Ya, menyatakan tunai atau qadha, harus tunai, tidak ada qadha. Ya, harus tunai, tidak boleh qadha. Ya, kalau kecuali uzur, bukan qadha namanya, tetapi apa? Jamak. Jamak, apakah jamak takdim atau takhir atau dikosor sekalian? Tanda bahwa ini orang ini berdusta pendapatnya. Nanti saya tunjukkan ketika kita belajar tauhid. Kemarin kita sudah membahas ahlus sunnah wal jamaah yang sesuai hadis kan? Sunnah. Nanti saya tunjukkan ahlus sunnah wal jamaah nurut orang ini, kawan-kawan ini yang banyak dianut ini. Sehingga ada ahlus sunnah wal jamaah ala si fulan, ala sebegini, ala bukan berdasarkan Quran dan hadis. Ini perlu diketahui. Iya? Silakan, teruskan. Jadi jumlahnya yang wajib dan sunnah dalam berniat adalah 7, yaitu A. Yang wajib, pertama sengaja memperbuat, kedua menyatakan sifat sembahyang, yang ketiga menegaskan sembahyang apa. Yang B, yang sunnah, menyatakan rakaat, menghadap kiblat, menyatakan tunai atau qadha, dan selanjutnya menyatakan karena Allah semata. Kalau kita buat seperti begitu, maka yang tadi wajib usalli fardhu subhi. Kalau begitu berubah. Yang niat tadi adalah menyengaja di dalam hati atau perbuatan hati berubah menjadi perbuatan lisan. Sudah tidak sesuai lagi. Kemudian usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adzan ma'muman lillahi. Begitu dia makmum nanti berubah ketika jadi imam. Bagaimana berubahnya? Di tengah-tengah kurang 2 rakaat, kurang 1 rakaat, bagaimana? Nanti ditambah kurang 1 rakaat imaman, begitu. Nah ini kan sehingga saya tadi perbuatan. Saya teringat di televisi nih, di televisi. Ya, mohon maaf ini, mohon maaf. Partai yang ngaku Islam. Bukan mencela lo ya. Kenyataan ini. Realita ini. Ya. Ngomongnya apa? Yang jadi presiden segala macam tidak bisa selama otaknya belum otak Indonesia. Na'udzubillah. Ngakunya partai Islam. Kalau begitu, kalau otaknya otak Indonesia, tentu Islam ini tidak bisa dibawa. Islam ini jadi pimpinan, Bapak. Ngakunya orang Islam ini di mana saja berada berdasarkan surat 28. Surat 34 ayat 28. Islam ini ajarannya universal. Jadi kemana saja dia jadi pimpinan, jadi bawaan, semuanya bisa diterapkan di mana saja. Untuk daerah tropis, untuk daerah subtropis, mampu semuanya. Ya. Orang yang beraneka ragam budaya dan agamanya di Madinah, lihat, ada orang Yahudi, ada Nasrani, ada Sabi'in, ada orang yang tidak beragama sekalipun, ada di zaman itu. Ya, jadi aneh bin ajaib. Ya, ngakunya partai Islam. Jadi jangan ngaku. Asal ngaku doang, apalagi di hadapan banyak orang disorot. Hanya orang oon cekokon saja yang diam. Mungkin lihat YouTube kita ini, mohon maaf. Yang kemarin mencuri, alhamdulillah sudah berubah, tidak ada. Semoga saja, karena mungkin begitu. Pelecehan terhadap Islam itu.
mencuri, alhamdulillah, menipu, alhamdulillah. Ya. Nah itu. Ustaz, Padahal. tanya sebentar. Tadi tentang ucapan Partai Islam Kota Indonesia. Tapi kalau yang berucap bukan Partai Islam tidak masalah Pak Ustaz ya. Kalau yang berucapnya itu bukan Partai Islam. Oh iya. Tidak masalah. Tidak ada masalah kalau bukan partai Islam atau nasionalis, liberalis, komunis, silakan teriak-teriak. Kalau dia berlabelkan Islam, harus menjunjung tinggi Islam. Perlu dipertanyakan dinnya. Ya. Lalu kita potong pada halaman 234. Ya. Silakan, tetapi harus diperhatikan benar-benar. Silakan. Untuk melanjutkan ilmu pengetahuan dalam soal ini, bagi pembaca yang membutuhkan, dipersilahkan belajar kepada guru-guru yang pandai atau mempelajari dalam kitab-kitab fikih yang baik yang dapat diperpegangi. Buku ini tidak mengizinkan menuliskan contohnya agar banyak dalam soal ini karena halamannya terbatas. Tapi harus diperhatikan benar-benar. Pertama, niat itu terletak dalam hati, bukan dibaca. Nah, garis bawahi lagi itu perkataannya. Ya? Ya? Ya kan? Sudah kelihatan, Fadal, silakan. Yang kedua itu mesti muqarranah, yaitu menserempakkan dengan permulaan ibadah. Tidak boleh terdahulu dan tidak boleh terkemudian. Terkecuali ibadah puasa yang niatnya boleh terdahulu karena sulit dilakukan serempak. Nah, padahal Islam berdasarkan surat 34 ayat 28 itu sudah bisa keseluruhan. Nanti kita buktikan bahwa dia mencela-mencela di pada kata-kata muqarranah. Ada garis bawahi muqarranah ini dengan muqarranah pada halaman 235. Ya, nanti Fadol, silakan. Ibadah sembahyang dimulai dengan takbir, yaitu ucapan Allahu Akbar. Maka niat sembahyang itu harus dijalankan dalam hati pada ketika membaca Allahu Akbar itu. Andai kata digambarkan contoh niat yang wajib saja begini. Terus. Lidah membaca Allahu Akbar, hati berkata aku sembahyang fardu subuh. Tidak perlu. Kenapa? Cukup tahu. Allah itu mau tahu apa yang dia mau sholatkan. Ya, otomatis itu. Ya, ada mau benar-benar sholat atau tidak tahu. Ya, langsung 4. Nah ini tadi. Ya, yang nomor 2 nanti gabungkan dengan yang nomor 4, Fadal. Muqarranah, yakni serempak itu ada 2 macam, yaitu muqarranah hakikiyah, yaitu serempak betul dengan arti bahwa betul artinya. Iya. Dengan arti bahwa permulaan niat itu benar-benar pada ketika membaca alif dalam Allahu Akbar dan akhirnya setengah ro. Setentang ro. Oh, setentang ro. Harus hal ini. Hal ini tersebab karena perkataan Allahu Akbar itulah yang permulaan sembahyang dan niat wajib bersama-sama dengan permulaan itu. Terus B, muqarramah urfiyah, yaitu tidak serempak betul dengan arti asal niat itu keseluruhannya terlintas hadir dalam hati pada ketika membaca Allahu Akbar sudah cukuplah. Ini perhatikan antara nomor 2 dan nomor 3. Ya. Niat itu mesti muqarranah, yaitu serempak dengan permulaan ibadat, tidak boleh terdahulu dan tidak boleh terkemudian. Padahal di sini dikatakan ada muqarranah hakikiyah, yaitu serempak, dan muqarranah urfiyah, yaitu dilakukan dahulu niat itu. Saya mau berangkat ini sekalian sholat, ya. Saya mau berangkat sholat subuh, berangkat langsung. Bukan sedang sholat subuh. Alasan dia kan begitu. Kalau hakikiyah, sedang dia berjalan, bukan sedang. Kemudian saya bertanya, kalau itu diartikan ke logika, begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya akan atau saya sedang memulai sholat
subuh belum sudah. Loh. Paham ya? Kan saya masih permulaan. Allah belum selesai kan? Nah itu loh. Ini terjadi secara logika bahwa dia bukan sedang tetapi baru mulai. Kalau bisa diartikan seperti begitu, maka yang jelas di sini bisa urfiah, artinya bisa apa? Yang tadi dikatakan. Ya, dikatakan tadi tidak boleh terdahulu, padahal ini urfiah. Kalau yang jelas tidak boleh terkemudian, iya. Berbuat dulu baru niat. Itu namanya tidak sadar. Ya, contohnya apa? Yang kemarin bawa teh itu ya. Ya, itu terkemudian. Ya, silakan. Yang kelima atau selanjutnya? Yang kelima. Yang kelima adalah sangat terlarang dan tidak sah sembahyang kalau hati kosong, tidak pikir apa-apa pada ketika membaca Allahu Akbar itu. Nah, itulah niat yang menjadi rukun bagi sembahyang, sehingga tidak sah sembahyangnya tanpa niat. Yang nomor 5 bagaimana? Nomor 5. Kalau tanpa niat tidak sah. Hah? Kalau dia sholat tanpa niat tidak sah. Enggak, Anda baca lagi baik-baik. Hati kosong. Bagaimana ini? Hah? Kita ini berusaha untuk mengisinya, tetapi kalau kosong bagaimana? Sah. Makanya baca surat 23 ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, pada ayat yang ke-9, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Di mana? Kan mohon maaf ini, ada sholat kompor saya hidup. Kan kosong itu. Pikirannya bukan kepada sholat, ke kompor. Allahu Akbar, iya kan? Tadi saya meletakkan dompet di sana. Ya kan? Loh. Lah itu artinya diperkenankan. Karena kita ini menuju khusyuk itu adalah sebuah tingkatan. Kita sedang meniti begitu. Ya? Minimal Bapak, berdasarkan surat 20 ayat 132. Minimal kita menegakkan sholat. Minim itu sudah. Dan kita harus sabar di dalam mengajarkan kepada keluarga kita, diri kita dan keluarga kita untuk tegaknya sholat. Sabar. Surat 20 ayat 132. Ya. Itu minim itu. Karena itu letaknya tadi dalam surah Al-Mu'minun ayat 9. Silakan. Membaca usolli, sebagaimana yang diterangkan dalam pembukaan kata, bahwa maksud usolli ialah melafadzkan niat atau membaca niat sesaat sebelum takbir. Ada orang lain yang menamai masalah ini dengan masalah talafuz bin niyah, yaitu mengucapkan niat dengan lisan. Baik diperlihatkan sungguh-sungguh bahwa membaca usolli itu bukan niat, karena niat itu terletak dalam hati, bukan di lidah. Dan pula membaca usolli itu terdahulu sesaat dari takbir, sebab niat dihadirkan dalam hati pada ketika membaca takbir. Jadi tidak cukup kalau dalam sembahyang hanya membaca usolli saja tanpa tidak berniat pada ketika takbir. Itu perhatikan baik-baik dan garis bawahi. Ya, bahwa membaca usolli itu bukan niat. Karena niat itu terletak di dalam hati, bukan di lidah. Kalau begitu yang melakukan dengan lidahnya ini, maka sia-sia. Fahuwa roddu. Ngapain dilakukan? Bukan niat itu. Bukan niat. Loh, ya kan? Nanti kita bahas langsung pada ke satu dalil ya, mengenai ini dalil dan pendapat. Fadal, silakan.
Tersebut langsung dalam Minhaj ke-1. Oh, ke-1. Tersebut dalam kitab Minhaj karangan Imam Nawawi rahimahullah, seorang ulama besar dalam lingkungan mazhab Syafi'i yang berpangkat mujtahid fatwa. Dan kitab beliau adalah kitab fikih induk yang menjadi ibu dari sekalian kitab fikih yang dikarang oleh ulama-ulama pada zamannya terkemudian dari beliau. Begini bunyinya. Artinya, dan niat itu dalam hati. Sunnah mengucapkannya sebelum takbir atau minhaj pada bab sifat sembahyang. Berbeda enggak? Dia sendiri berbeda dengan perkataan Imam Nawawi, karena dia tadi menuliskan bahwa membaca uzolli itu bukan niat, karena niat itu terletak di dalam hati, bukan di lidah. Tetapi kemudian dia mengungkapkan sebagai bahan ininya adalah perkataan dari Imam Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj. Perlu diketahui, di dalam kitab Al-Minhaj ini, kitab Nawawi tentang fikih ini, sebelumnya Imam Nawawi menuliskan di dalam fikih pula namanya kitab At-Takrib. Lalu ini syarahnya Minhaj, lebih lengkap lagi. Tetapi beliau mengungkapkan dan niat itu dalam hati sudah benar. Sunnah mengucapkan sebelum takbir, nah itu adalah tambahan pendapat dari. Jadi bukan sunnah menurut dia, tetapi sekali lagi ulama ini bisa pendapatnya bisa yuhti, bisa yusi, bisa salah, bisa benar. Tetapi ini sudah tidak, tadi sudah secara otomatis dia memakai landasan fatwa ini, tetapi dia sendiri sudah berbeda dengan fatwa yang diungkapkan. Kan aneh. Ini kalau orang tidak paham kan langsung antem kromo saja kan. Kemarin firman Allah dari mana? Firman Allah tidak ada di firman Allah kan. Ya. Kedua, fadhol. Kedua, Imam Ibnu Hajar Al-Haytani yang wafat pada tahun 974 Hijriah, pengarang kitab Tuhfah yaitu Syarat Minhajul Talibin, berkata, dan sunnah mengucapkan apa yang diniatkan sesaat sebelum takbir, gunanya supaya lisan dapat menolong hati dan juga karena ada orang yang mewajibkannya, dan pula dihiaskan kepada apa yang terjadi dalam mengerjakan hati. Haji, mohon maaf. Atau dalam Tuhfatul Muhtaj yaitu juz 2 dalam halaman 12. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytani, seorang ulama fikih terbesar dalam lingkungan mazhab Syafi'i, pengarang kitab Tuhfah yang terkenal, menerangkan bahwa mengucapkan usolli itu sunnah hukumnya berdasarkan pertama, supaya bacaan itu dapat menolong hati, yaitu bacaan itu bisa dapat menyegarkan hadirnya niat ke dalam hati pada ketika membaca takbir. Yang kedua, ada ulama yang mengatakan wajib berusolli itu, maka supaya kita jangan terjauh benar dari orang itu, baik sekali kita berusolli. Tiga, kias, yaitu dikiaskan kepada ibadah haji di mana Nabi memerintahkan agar niat itu dibaca. Silakan teruskan. Yang ketiga, berkata Imam Romli yang wafat tahun 1004 Hijriah, pengarang kitab fikih besar Nihayatul Muhtaj, begini: sunnah mengucapkan yang diniatkan itu membaca usolli sesaat sebelum takbir, gunanya supaya lidah dapat menolong hati untuk menjauhkan was-was dan jangan terlalu jauh dari ulama yang memfatwakan wajibnya, yaitu dalam Nihayah juz 1 halaman 430. Yang keempat yaitu Imam Khatib Sarbini yang wafat pada tahun 997 Hijriah, mengatakan dalam Muhni Al-Muhtaj, sebuah kitab fikih mazhab Syafi'i yang terkenal, begini: dan sunnah mengucapkan apa yang diniatkan sesaat sebelum takbir, gunanya supaya ucapan itu dapat menolong menyegerakan niat ke dalam hati dan juga untuk menjauhkan was-was.
yang itu terdapat dalam Muhni juz 1 halaman 150. Yang kelima tersebut dalam kitab fikih Fathul Wahhab karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang wafat pada tahun 926 Hijriah, yang isinya begini: dan sunnah juga mengucapkan apa yang diniatkan supaya bacaan bisa menolong hati, yaitu dalam kitab Fathul Wahhab jilid 1 halaman halaman 38. Yang keenam tersebut dalam kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari begini: dan sunnah mengucapkan yang diniatkan sebelum takbir, gunanya supaya bacaan dapat menolong hati dan supaya jangan terlalu jauh dari fatwa orang yang memfatwakan wajibnya, yaitu dalam kitab Fathul Mu'in pasal sifat sembahyang. Perlu diketahui, lihat sekali lagi, mana dalilnya? Semuanya adalah berdasarkan Ulama. pendapat ulama, tanpa didasarkan kepada dalil, baik itu nas Al-Quran maupun as-sunnah. Kalau ada, mohon maaf, Rasulullah sudah tidak pernah mengatakan demikian, ya, tidak pernah memperbuat demikian, maka kita berdasarkan surat 33 ayat 36 tidak ada apa? Tidak ada lagi pilihan, harus tunduk. Tadi dikatakan menyinggung bahwa itu dikiaskan dengan haji, mengatakan bahwa ini ulama Syafi'i, ya kan? Padahal Imam Syafi'i menyatakan la kiasa fil ibadah, tidak ada kias di dalam ibadah. Yang puncaknya pimpinan sebagai dia yang madhabnya diikuti saja mengatakan demikian, anak buahnya menyelewengkan, misalkan begitu, tanpa kita mengurangi keulamaan mereka, di mana mereka perlu diketahui, mereka kita tetap akui sebagai ulama, akan tetapi mereka manusia biasa. Itu loh ya. Jangan kemudian kita membebek tanpa dalil, itu namanya taklid membuta. Paham ya? Adzan dahulu, nanti kita kembali lagi. Dalil ke-1. Dalil-dalil beliau ini semuanya berpendapat yang ini, Ustaz? Enggak, Yang langsung ke-1. Dalil. Firman Allah. Iya. Dalil-dalil sekitar niat dalam baca usolli. Yang pertama firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tiadalah mereka manusia diperintahkan kecuali untuk beribadah menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya semata-mata untuknya, yaitu dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Berkata Imam Qurtubi. Berkata Imam Qurtubi, seorang ahli tafsir yang terkenal. Iya, terus. Ini suatu dalil bahwa niat itu wajib dilakukan dalam sekalian ibadah karena ikhlas itu adalah pekerjaan hati, yaitu sengaja untuk semuanya itu dikerjakan semata-mata karena Allah, tidak karena yang lain. Ikhlas itu adalah tingkatan tertentu di dalam niat. Ikhlas. Ya. Kadang orang, mohon maaf, tidak ikhlas, hanya sekedar gugur kewajiban. Kalau begitu orang yang melakukan sholat untuk gugur kewajiban, sholatnya sah atau tidak? Sah. Hah? Sah. Ya tidak sah. Karena tidak ikhlas, wong gugur kewajiban, pokoknya lakukan, selesai. Ya? Beda sama yang kosong, ya? Hah? Beda sama yang kosong ya. Beda. Ya? Waduh, belum sholat, pokok menggugurkan, akhirnya asal-asalan.
Ya. Surat apa? Surat 4 ayat 142. Ya. Yang penting itu ikhlas, karena jawabannya kan dua. Ikhlas sama ittiba'ur rasul. Ikhlas tetapi ittiba'ur rasul tidak sah. Ittiba'ur rasul tetapi tidak ikhlas juga tidak sah. Kalau begitu, kalau mau orang membacakan usolli itu tidak ittiba'ur rasul atau ittiba'ur rasul? Tidak. Kalau begitu selesai. Teriak kayak apa wis selesai. Fahuwa raddu. Kedua, ya kan? Kedua yang mana, Ustaz? Itu kedua tersebut. Astagfirullahaladzim. Gini kelihatan. Kedua tersebut dalam kitab hadis, yang artinya dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, saya dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwasannya seluruh ibadah dengan niat, dan yang didapat manusia hanya yang diniatkannya. Itu ada di dalam kitab kita, ya, ada di 7 tempat di dalam Bukhari, ada tersebut di dalam Muslim, ya, Abu Dawud, Imam Tirmizi, An-Nasai, ya, ada di dalam Kitabul Ikhlas, ya, sudah kita tuliskan itu, ya. Artinya seluruhnya harus dengan menggunakan niat. Memang semuanya punya niat. Tidak mungkin orang membunuh tidak punya niat. Kecuali yang tadi dadaan itu dengan niat atau tidak dalam keadaan sadar. Sekarang orang mabuk, berniat nggak? Hah? Tidak. Enggak, minum dulu dia perkara mabuk ya. Enggak ada niatan untuk mabuk. Efek itu kan, ya kan? Dia merasa tahan. Niatnya cuma minum-minuman. Ya? Ya? Nah itu, kalau orang tidak sadar, ya tidak bisa dalam keadaan sholat. Tidak ada kewajiban buat dia. Kalau begitu enak dong, tidak sholat-sholat karena mabuk terus, begitu ya. Nah. Yang ketiga, ya, yang ketiga yaitu berdasarkan tadi pendapat ulama-ulama tadi ya, di dalam kitab-kitab tadi loh. Ya, itu yang ketiga. Dalil ketiga itu ya. Dalil ketiga atas wajibnya niat dalam sembahyang adalah ijma', yaitu kesepakatan imam-imam mujtahid yang hidup dalam satu zaman menetapkan hukum yang begitu. Tidak seorang pun yang membantah. Iya betul. Ketika itu tidak ada seorang yang membantah, ulama-ulamanya. Akan tetapi sekali lagi kita bukan turut, kita turut dalil. Loh, Rasul kan sudah tidak ada, wong ulamanya ulama saja tidak ada. Ya, kita turut dalil. Karena pendapat ulama, kesepakatan ulama pada saat itu pun tidak semuanya ulama. Mesti ada yang menentang dan meluruskannya. Karena apa? Tadi sudah dijawab bahwa niat itu adalah perbuatan hati, menyengaja di dalam hati. Tapi kenapa dilafalkan? Alasannya untuk secara ini pikiran. Jadi proses ini ulama pada zaman itu adalah dia memasukkan, saya tidak menyalahkan karena sistem Mu'tazilahnya dimasukkan. Gitu ya? Pakal akal. Kemudian ini lagi. Tadi sudah dikatakan oleh Imam Syafi'i, la qiyasa Fil ibadah. Fil ibadah. Silakan. Yang keempat. Yang keempat, dalil yang keempat adalah kias, yakni dikiaskan membaca niat dalam sembahyang dengan membaca niat dalam ibadah haji. Dalam kitab hadis berjumpa keterangan sebagai di bawah ini, sebagai berikut di bawah ini, yang artinya adalah dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau berkata, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di Wadi Al-Aqiq, datang tadi malam pesuruh dari Tuhanku, ia memerintahkan supaya kita sembahyang di lembah yang diberi berkah ini, dan ucapkanlah ini umroh dalam haji. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Sahih Bukhari pertama halaman
189 dalam Fathul Bari juz ke-4 halaman 135. Hadis yang kelima, hadis Muslim. Hadis yang kelima, hadis Muslim. Tersebut dalam hadis Muslim yang artinya adalah dari Anas bin Malik. Beliau berkata, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan labbaik, labbaika. Aku sengaja mengerjakan umroh dan haji. Hadis Muslim, lihat Syarah Muslim dalam juz ke-8 halaman 216. Ini betul, hadisnya betul. Tetapi cara meletakkan dengan mengkiaskan begini sekarang. Kita diperintahkan surat berdasarkan surat 7 ayat 205. Kita berzikir tidak boleh keras. Berdasarkan surat 7 ayat 204, kita tidak boleh membaca Al-Quran secara bersama-sama. Quran dulu ya. Lalu kemudian dikiaskan, kalau saya kiaskan ya, Quran ini yang tidak boleh dengan membaca talbiyah. Kan itu bersama-sama. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, secara bersama-sama dan keras. Contoh lagi, ucapan ba'da witir. Subhanal malikil quddus, subuhun quddusur rabbul malaikat warruh, subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikat warruh. Biasanya kan begitu ya. Cukup 3 kali selesai itu. Itu ada dalilnya dengan disuarakan agak sedikit keras. Ada dalilnya. Kalau ini dikiaskan masuk, maka berzikir keras-keras. Baik itu dalam keadaan sendiri maupun berjamaah, karena talbiyah itu secara sendiri pun disuruh mengucapkan dengan keras. Takbir menuju tempat masjid, Idul Fitri, Idul Adha, mau menuju tanah lapang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahillah, dengan keras, sendiri maupun berjamaah. Ya kan? Kalau itu dikiaskan, tentu semuanya bisa dikias. Ya kan? Masuk kemana-mana. Padahal sudah ada canangannya sendiri-sendiri. Ya, harus punya aturannya sendiri-sendiri. Labbaika Allahumma umratan, labbaika Allahumma hajjan, labbaika Allahumma hajjan wa umratan. Haji kan ada 3, ya. Maka sama itu berbeda. Itu bukan niat loh ya, pernyataan Rasulullah. Jadi kita harus sami'na wa ata'na pada Rasul. Kalau Rasul menyatakan di satu sisi begini, di sisi yang lain begini, ya sudah kita turut, tidak usah pakai logika. Kalau saya kiaskan, mohon maaf ini, pakai kias lagi. Kias dulu ya. Orang mau sholat wajib berwudu. Sekarang wudu dengan mandi sempurna mana? Mandi. Maka cukup Anda setelah mandi tidak perlu berwudu, langsung sholat. Harus berwudu kan? Kias yang jalan. Tidak boleh. Harus turut kepada dalil surat 5 ayat 6. Wajib kepada ini, tidak usah dipikirkan. Contoh lagi, ya. Makan daging onta wajib berwudu. Sudah tidak usah dikiaskan, tidak usah dipikir lagi. Kalau gitu najis ini, maka daging onta, na'udzubillahi min dzalik. Itu sudah aturannya, sudah. Tidak usah dibingung-bingungkan. Ya? Belum tahu. Ya? Karena ya tadi karena sudah kias repot. Contoh lagi. Idul Fitri mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah pakai to'am, makanan ya. Apakah itu kurma yang sudah sesuai ya, gandum dan yang lainnya. Kemudian diganti sama dia pakai uang, pakai minyak, ya, pakai segala macam. Bagaimana? Boleh nggak? Ya nggak boleh. Padahal Imam Abu Hanifah menyatakan boleh menggunakan uang. Kalau begitu, mari kita lihat Imam Abu Hanifah. Kita turut Imam Abu Hanifah. Nggak bisa karena Rasulullah SAW mencanangkan pakai
To'am, bahan makanan. Kenapa demikian? Pada zaman Nabi sudah ada uang dinar dan dirham. Tidak boleh, seandainya Rasulullah memperkenankan, niscaya para sahabat pun boleh menggunakan dinar dan dirham. Tidak boleh ada kias seperti begitu. Walaupun yang mengungkapkan adalah Imam Abu Hanifah, salah seorang imam mazhab. Kemudian apa ro'yu kita? Masa orang butuh beras tok? Loh, saya kan orang kaya, masa ngasih beras cuman 3,5 liter? Loh, sama dengan orang-orang miskin juga yang wajib. Saya tanya, zakat fitrah itu zakat apa sih? Diri. Jiwa, diri. Lah dirimu itu manusia atau bukan? Orang kaya, orang miskin manusia bukan? Kalau bukan manusia ya silahkan pakai yang lain. Bersihkan diri kotor. Ya, kiaskan begitu aneh-aneh. Apa perbedaannya ada orang kaya sama orang miskin sholatnya beda gitu? Kalau subuh orang kaya 4 rakaat. Karena orang miskin ya hidup saja susah, malah 2 rakaat begitu. Ya. Silakan yang ke-7. Dalil usul fikih. Yang ke-7, di dalam usul fikih ada kaidah yang ditetap. Yang ke-6 atau yang ke-7, Ustaz? Iya, yang 7. Di dalam usul fikih ada kaidah yang ditetapkan sesudah memperhatikan dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis yang bunyinya begini. Jalan-jalan yang menyampaikan kepada yang dituju sama hukumnya dengan yang dituju itu. Nah, maksudnya apa itu? Ya? Terus contohnya itu, silakan. Contohnya mendirikan sekolah-sekolah agama, hukumnya sunnah karena sekolah-sekolah agama itu suatu jalan untuk menuju yang sunnah, yaitu belajar ilmu pengetahuan. Saya mau tanya, menuntut ilmu hukumnya sunnah atau wajib? Wajib. Nah udah selesai, keliru lagi. Ya, karena sunnah, apalagi fardu kifayah. Tidak ada fardu kifayah, cukup diwakilkan 1 orang saja, kemudian dia tidak. Kan nurut itu saja, selesai. Ya. Yang kedua. Yang kedua, menjual kertas judi haram hukumnya. Karena menjual itu suatu jalan untuk berjudi yang haram hukumnya. Gimana maksudnya? Ya. Jadi jual kertas judi itu haram hukumnya. Ya. Tetap karena apa? Karena itu untuk judi. Karena judi itu haram. Benar nggak? Betul. Saya jual kertas biasa kepada Anda, kemudian Anda gunakan untuk Anda tulis ya, Anda print, ya mohon maaf, untuk judi. Apakah saya yang jual kertas salah? Ya kan? Saya menjual kertas tidak salah dong. Dari itu tergantung niatnya masing-masing. Ya? Nanti tanya Anda beli kertas untuk apa? Ya kan gitu tuh. Ya kan? Untuk apa? Nggak susah. Untuk nulis apa? Atau untuk gambar apa? Gambar orang yang berbentuk atau gambar yang porno atau bagaimana? Ya kan? Wah, nggak boleh, nggak jual. Gimana? Ya? Jadi Islam itu simple sebenarnya. Ya, enggak perlu tanya ngerentil. Mohon maaf ini. Anda beli ayam potong di tukang sayur. Tanya. Potong nggak ini? Ya, ini pakai bismillah enggak ya? Wah, enggak tahu, Pak. Ya udah, tanya saja sana. Wah, sampean besok tanyakan ya, pakai bismillah enggak? Pakai bismillah, Pak. Tanya lagi. Itu ayam sudah dibeli atau mencuri? Tanya lagi, bingung lagi, wes, gak jadi makan. Kaidah di dalam fikih menyatakan kalau makan baca selesai. Kalau nuruti begitu nih saya garamnya ini. Jadi mohon maaf ini produk halal dari MUI itu hanya secara bahan baku doang. Tetapi orang yang pakai label ini dianggap bahwa seluruhnya halal. Padahal dari mencuri atau enggak kan enggak tahu kan MUI. Nah itulah
yang harus dikembangkan, difikirkan. Ya, jangan karena ambil fulusnya saja, pakai label MUI halal, kan gitu. Misalkan daging sapi dibikin kornet, halal nggak? Halal, tapi sapinya matinya digelonggong dulu. Bagaimana? Bismillah. Nah, ya, dilabeli oleh MUI, label halal. Ini loh, jadi bisnis di dalam itu. Ya, jadi aneh ini. Insya Allah kita terakhir besok mengenai tanya jawab di mana pakai dalil. Jadi insya Allah ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bayar juga. Menyesatkan.